Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya di Dongeng Seram. Kali ini saya akan membacakan cerita dari podcast Horror Demit yang berjudul Akibat Pasang Susuk. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Akibat pasang susuk. Awal cerita yang pilu. Pelosok di salah satu perkampungan di Jawa Barat menjadi saksi persekutuan Yani dengan jin. Dia menjalankan praktek pasang susuk untuk pelaris pekerjaannya sebagai penyanyi tradisional di kampung itu. Yani terlahir bukanlah dari kalangan berada. Ayahnya telah meninggal karena kecelakaan kerja saat menjadi salah seorang pekerja proyek di bilangan Jakarta. Ketika itu, Yani masih berumur 20 tahun. Dan dia mesti menghidupi ibu dan satu adiknya yang masih sekolah. Ibunya bernama Esi dan adiknya bernama Sandi. Ibunya hanya bisa membantu perekonomian keluarga dengan bekerja serabutan, tergantung dari warga yang meminta bantuannya. Tak ada penghasilan pasti dari pekerjaan ibunya itu, dibanding dengan penghasilan Yani sebagai seorang penyanyi tradisional yang mendapat bayaran lumayan tinggi dari penampilannya dari panggung ke panggung. Bu, ibu diam saja di rumah, biar Yani yang kerja cari uang buat ibu sama Sandi, ucap Yani melihat iba kepada ibunya. Selepas ayahmu gak ada, keluarga ini jadi tanggung jawab ibu, nak, jawab Bu Esi dengan lirih. Tapi ibu udah gak muda lagi. Ibu harus istirahat. Biar Yani yang capek, Bu. Yani bisa kok, kata Yani menatap mata ibunya. Air mata Bu Esi tak terasa mengalir. Situasi yang begitu mengharukan, di mana sang anak merasa iba kepada ibunya dan menanggung semua tanggung jawab. Bu Esi memeluk Yani, tanda keterpaksaan menyetujui keinginan anaknya itu. Yani memang berbakat di bidang tarik suara. Bahkan, dia pernah meraih juara 1 perlombaan bernyanyi yang diselenggarakan di kampungnya. Bakat Yani tercium oleh pemilik grup tembang yang bernama Opik, yang memang saat itu sedang membutuhkan vokalis, karena vokalis lama memilih untuk pensiun dini, dengan alasan mengikuti suaminya tinggal di Kalimantan. Akhirnya Yani bergabung dengan grup tembang itu keliling-keliling kampung untuk memenuhi undangan manggung di setiap acara pernikahan atau event pentas seni biasa. Semenjak Yani bergabung, grup tembang itu semakin laris dan laku keras. Diundang kemana-mana karena semua pengundang terkesima dengan suara indah Yani. Akibatnya, berimbas kepada penghasilan Yani yang lumayan dapat menutupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dari mulai membayar tagihan listrik rumah, sampai membiayai sekolah Sandi bahkan lebih. Kerjamu bagus, Yan. Saya suka. Barusan saya dapat telepon minggu depan kita dapat undangan ke acara nikahan di Tasik Kota. Kamu siap-siap ya, ucap Opik memuji Yani yang baru turun dari panggung acara HUT salah satu perusahaan dengan sorak-sorai penonton yang memuji Yani. Iya, Yani persiapkan semuanya, jawab Yani dengan senyum sumringahnya. Yani selalu menyambut baik semua undangan yang dia terima, karena dengan begitu dia merasa berhasil bertanggung jawab atas keluarganya. Sampai di acara undangan pernikahan di Tasik Kota, Yani manggung seperti biasanya, membawakan lagu-lagu yang membuat semua tamu undangan terkesima dibuatnya. Bertahun-tahun dia alami masa seperti itu, sampai suatu ketika ujian bagi grup tembangnya datang. Opik harus bercerai dengan istrinya, dikarenakan istrinya curiga
Opik ada main dengan Yani. Opik memang selalu mendekati Yani jika sehabis manggung dan mungkin itu yang menjadi alasan sang istri menceraikan Opik. Aku rela. Karena tidak mau berlarut seperti itu, Yani memutuskan untuk mencari lagi grup tembang yang lainnya di desanya. Dan karena namanya yang sudah begitu tenar, Yani tidak susah mencarinya. Bukan lagi menjadi vokalis biasa. Kali ini, Yani menjadi sinden, dan memang Yani pun berbakat menjadi sinden. Kita sebut saja nama grup tembangnya Mekar Ayu. Setelah Yani masuk, nama Mekar Ayu yang semula kian redup, kini naik kembali dan pendapatan Yani pun kembali normal seperti semula. Seseorang menelpon Yani. "Halo Yan?" Yani menjawab, "Ya, ini siapa?" "Ini saya Opik, pakai nomor baru." Ternyata yang menelpon Yani adalah kawan lamanya, Opik. "Iya Kang, ada apa?" timpal Yani. "Bisa ke rumah enggak? Ada yang mau diomongin," jawab Opik. "Oh, bisa Kang, nanti Yani ke rumah." Opik masih dengan grup tembangnya yang dulu, meskipun penghasilannya tidak sebesar ketika ada Yani di dalamnya. Yani berangkat ke rumah Opik dengan menggunakan motor. Dia beranggapan mungkin ada job manggung lagi, jadi tidak apalah dia terima sebagai pemasukan tambahan. Tapi ternyata Yani salah langkah. Bukannya job manggung yang Yani dapat, melainkan perilaku tak senonoh yang dilayangkan oleh Opik kepadanya. Opik memperkosa Yani. Yani awalnya menolak, tapi setelah diberi embel-embel imbalan uang dan bujuk rayu yang dahsyat, Yani dengan terpaksa melayani nafsu bejat Opik. Yani yang terpukul karena mahkota gadisnya terenggut, terus menangisi apa yang terjadi kepadanya. Sehingga suatu ketika Mekar Ayu kembali merekrut sinden baru yang lebih cantik dibanding Yani. Sekar namanya. Pemilik Mekar Ayu, Epul, berharap duet gadis cantik dengan suara mumpuni dapat melambungkan nama Mekar Ayu. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Yani merasa minder dengan kehadiran Sekar di dalam tubuh Mekar Ayu. Dari segi suara tidak jauh beda dengan Yani. Tapi secara paras, Sekarlah yang berada di atas Yani. Sehingga rasa minder Yani itu berbuntut pada performanya yang menurun. Melihat kondisi itu pun, Epul sedikit lebih banyak memakai jasa Sekar untuk setiap penampilannya. Rasa minder Yani tak terbendung lagi. Dia memutuskan untuk menempuh jalan pintas dengan memasang susuk, dibandingkan berusaha keluar dari keterpurukan untuk mengembalikan lagi performanya yang dulu. Yani datang ke rumah seorang dukun untuk memasang susuk di wajahnya. Ketika dalam proses negosiasi dengan sang dukun, Yani terkejut dengan harga yang dipatok oleh dukun itu, dan membuat Yani hampir mengurungkan niatnya. Yani spontan berkata, "Saya bayar pakai badan saya, bah." Hal gila yang diucapkan Yani hanya untuk sebuah keputusan yang akan membuatnya semakin terpuruk di kemudian hari. Setelah menempuh proses negosiasi yang agak panjang, akhirnya sang dukun menyetujui kesanggupan Yani yang hanya bisa membayar dengan badannya, yang mana mereka harus berhubungan suami istri. Di dalam hubungan itu memberi rasa dilema bagi Yani. Di satu sisi, dia masih terpuruk karena keperawanannya direnggut oleh Opik. Kini harus memaksakan diri melayani dukun yang dia anggap akan menyelamatkan karirnya. Sementara di sisi lain dia senang karena dengan begitu karirnya akan kembali seperti semula. Uang membuat Yani kalap. Proses pasang susuk pun dimulai.
Susuk itu dipasang hampir di setiap bagian lekuk wajahnya. Singkat cerita, akhirnya proses pasang susuk pun selesai dengan menyisakan sedikit rasa dilema bagi Yani yang berusaha dia abaikan dan bersikap itu hal biasa saja. Uang sudah membuatnya kalap. Tidak ada lagi rasa kehormatan di pandangannya. Susuk itu bekerja dengan baik dan melambungkan kembali namanya di Mekar Ayu. Epul pun senang dan memposisikan kembali Yani sebagai sinden utama, dan terjadi pada Yani tidak terjadi kepada Sekar. Sekar menerima keputusan Epul dan menghormati Yani sebagai seniornya, dan Sekar menikmati itu. Setelah pasang susuk itu, Yani menjadi peka terhadap hal-hal mistis. Bahkan, ketika manggung, dia sering melihat kuntilanak berseliweran di atas panggung, atau bahkan sering melihat manusia berkepala babi berkeliaran di sekitaran panggung. Hal itu dibuat biasa oleh Yani. Karena itu, sudah disampaikan oleh Abah Dukun sebagai efek samping jika dia memakai susuk. Yani pun sering bermimpi didatangi sosok cantik yang kadang-kadang berubah menjadi sangat mengerikan, dengan mulut penuh darah dan pembalut di tangannya. Karir Yani semakin memuncak, sampai-sampai dia bisa membelikan rumah yang baru bagi ibunya dan menguliahkan Sandi di salah satu universitas di kota Bandung. Tepat sebulan setelah membeli rumah barunya, Yani mengalami kecelakaan. Tertabrak motor yang melaju sedikit cepat ketika dia hendak menyeberang. Stang motor menghantam perut Yani yang membuat Yani terpental sekitar 3 meteran. Tidak ada luka yang parah, namun itu berefek 2 minggu setelahnya. Yani merasa sakit yang luar biasa di perutnya, yang mengakibatkan muntah darah. Melihat itu, Bu Esi bergegas membawa Yani di rumah sakit untuk dirawat. Yani mengalami pendarahan hebat di perutnya, sehingga membuatnya koma selama 2 minggu. Semua tindakan sudah dilakukan tim dokter untuk menolong nyawa Yani, dan semua biaya pengobatan di rumah sakit ditanggung oleh hasil Yani manggung. Setelah 2 minggu itu, Yani tersadar dan bisa dibawa pulang meski kondisinya belum 100% pulih. Seringkali Yani memaksakan diri untuk tetap manggung, karena dalam benaknya dia harus bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Epul pun menyarankan Yani untuk beristirahat sampai kondisinya benar-benar pulih dan tetap dibayar, meskipun dengan konsekuensi penghasilannya dipotong. Namun Yani menolak. Dia tetap memaksakan dirinya sampai suatu ketika Yani sedang manggung di daerah dekat rumahnya. Di atas panggung, Yani mendadak pingsan. Semua kru Mekar Ayu panik dan membawa Yani ke rumahnya yang memang kebetulan tidak jauh dari area panggung. Setelah sekian lama dalam kondisi tak sadar, semua orang yang datang dikagetkan dengan Yani yang mendadak terbangun dengan kondisi mulut yang menganga dan mata yang melotot. Urat-urat matanya terlihat jelas memerah. Mengerikan, seakan mau keluar dari kelopaknya. Bu Esi panik dan segera mengabari Sandi yang sedang berada di Bandung untuk segera pulang kampung. Yani seperti sekarat, terus dalam kondisi begitu. Bu Esi sigap memanggil seorang pemuka agama di daerahnya, karena dia yakin Yani sudah berada dalam penghujung hidupnya. Astagfirullah, ada banyak susuk di wajah Yani, kata Pak Jaman, seorang pemuka agama yang dipanggil oleh Bu Esi. Bu Esi lalu menangis histeris, seakan tak percaya. Epul pun tak percaya mendengar informasi itu. Dia hanya beranggapan bahwa Yani telah berhasil mengembalikan performanya karena telah berhasil berjuang dari keterpurukannya akibat bermasalah dengan Opik. Keluarin aja Pak susuknya, kasihan anak saya, pinta Bu Esi.
Pak Jaman menuruti permintaan Bu Esi. Setiap satu susuk yang dicabut, mata Yani semakin akan keluar dari kelopaknya. Dan Pak Jaman berkata, "Jinnya bereaksi. Dia lagi meringis kesakitan di atas lemari itu," sambil menunjuk ke arah lemari di pojok ruangan. Memang, di pojok ruangan terdapat lemari baju yang lumayan besar, dan sedari tadi Epul berada di sana memang merasakan merinding yang hebat. Bu Esi terus membimbing Yani agar bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi mulut Yani seakan terkunci dalam kondisinya yang menganga. Yani tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai akhirnya semua susuk dikeluarkan dan Yani menghembuskan nafas terakhirnya. Teror sosok Yani. Yani akhirnya dimakamkan. Baru mendengar kabar bahwa Yani memakai susuk, warga mulai menyebarkan gosip tak sedap mengenai Yani di sekitaran kampung itu. Apalagi ada desas-desus kalau arwah Yani gentayangan menghantui warga kampung. Minah misalnya. Dia mengaku pernah dihantui sosok seorang Yani ketika mandi. Kisahnya waktu itu, Minah sedang mandi di waktu sore hari menjelang maghrib. Di dalam kamar mandi, Minah bersenandung, menyanyikan lagu. Ketika sedang asyik bernyanyi, Minah dikagetkan dengan suara nyanyian yang entah dari mana datangnya. Itu suara dari luar ya, pikir Minah. Suara nyanyian itu semakin jelas terdengar seperti seseorang yang sedang mengalunkan lagu Sunda. Bulu kuduknya merinding, karena dia yakin suara itu bukanlah dari luar, melainkan dari dalam kamar mandi. Dengan perasaan takut, Minah akhirnya memeriksa ke setiap sudut ruangan kamar mandi. Dan Minah terkejut ketika melihat ke arah ventilasi yang berada di plafon kamar mandi. Di sana, Minah melihat rambut menjuntai dengan kepalanya yang terbalik dan dengan kondisi mata yang melotot sementara mulut yang tetap bernyanyi meski menganga. Yani. Minah tanpa pikir panjang langsung mengambil handuk dan lari keluar kamar mandi. Berbeda cerita dengan Maipah, seorang penjual makanan ringan seperti gorengan dan lainnya yang sering menitipkan dagangannya ke warung-warung di kampung itu. Suatu ketika, sebelum azan subuh sekitar jam 3 pagi, Maipah sedang menggoreng gorengan dagangannya. Mendadak, Maipah mencium seperti telur busuk dari arah pintu dapur yang langsung mengarah keluar ke belakang rumahnya. Maipah lalu memastikan ke setiap bahan baku dagangannya agar tidak ada yang busuk. Dan memang, bahan baku dagangannya aman-aman saja. Semua tidak ada yang busuk sama sekali. Maipah curiga, ini pasti ada yang tidak beres. Seketika, lalu menghampiri pintu dapur untuk membukanya. Perlahan, Maipah membuka pintu dapur itu dan dia dikejutkan dengan sesosok wanita berpakaian sinden, persis seperti apa yang dikenakan Yani ketika posisi terakhir meninggal dunia. Sedang berdiri di dekat pohon mangga yang ada di belakang rumahnya, dengan rambut terurai acak-acakan dan matanya masih melotot dengan mulut yang menganga. Sosok Yani lalu menggerakkan kepalanya patah-patah. Maipah sontak membanting pintu dan mengurungkan niatnya untuk berdagang hari ini. Setelah kejadian itu, Maipah mengalami demam selama 1 minggu dan selama itu juga Maipah tidak dagang. Ada juga cerita dari seorang pemuda bernama Dodi. Dia adalah teman SD Yani yang sekampung dengannya dan sedang bertugas di kota Indramayu karena tuntutan pekerjaannya. Ketika itu, Dodi pulang kampung dengan mengendarai motornya. Dodi tiba di kampung itu malam hari dan tidak seperti biasanya. Warung Mang Gandhi yang awalnya selalu buka jika malam hari kala itu tutup. Dodi tidak menaruh curiga sama sekali karena
Mang Gandhi menutup warungnya lebih awal karena ketakutannya akan mitos arwah gentayangan Yani. Di dekat gerbang desa, Dodi melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di kursi depan pos ronda. Dodi mengenali wanita itu. Dia adalah Yani. Dodi tidak tahu Yani telah meninggal, sehingga dengan santainya dia memberhentikan motornya dan menghampiri Yani. "Yan, ngapain sendirian di sini? Kamu habis manggung dari mana? Kok baju kamu kotor gitu?" "Manggung di Ciamis." "Oh, mana peralatan kamu? Kok nggak ada?" "Anterin aku pulang." Tanpa basa-basi, Yani langsung duduk di belakang motor Dodi. Dodi yang tak menaruh curiga sedikit pun lantas mengantar Yani ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Dodi melihat Irman temannya sedang bermain gaplek di pos ronda dalam desa. "Hei Man, Dot, baru pulang kamu?" "Iya nih, sekalian mau antar Yani ke rumahnya." Hehe, kata Dodi sambil menunjuk ke arah belakang motornya. Mendengar perkataan itu, semua orang yang ada di pos ronda mendadak memperhatikan Dodi dan Irman, lalu melihat ke belakang motor Dodi. Di sana, Irman melihat sosok Yani dengan mata melotot, mulut menganga dan wajah yang penuh darah bekas sayatan. Irman dan semua orang di pos ronda menahan kaget karena mereka tidak mau Yani malah mengganggu balik mereka. Dengan inisiatif masing-masing sembari menahan rasa takut, semua orang di sana tanpa basa-basi meninggalkan pos ronda dengan sedikit terburu-buru. Irman hanya memberi isyarat memuramkan wajahnya kepada Dodi. Dia tidak ingin memberitahu Dodi saat itu juga, karena takut Yani mendengarnya. "Kenapa kamu, Man?" tanya Dodi melihat Irman memuramkan wajahnya. Ya udah, aku duluan ya," kata Irman dengan sedikit mencubit bahu Dodi. "Au!" Irman lantas meninggalkan Dodi. Dia sedikit terheran. Kenapa Irman seperti ketakutan? Dodi tidak pikir panjang. Dia lantas mengantarkan Yani ke rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar suara sepuh dari dalam rumah yang mana itu adalah Bu Esi. "Bu, ini saya anterin pulang. Tadi saya ketemu di gerbang desa, dia lagi sendirian." Jelas Dodi. Masuk," kata Bu Esi dengan berbisik. "Dot, Yani udah gak ada," ungkap Bu Esi sambil menahan tangis. "Tapi tadi jelas-jelas saya bawa Yani, Bu." "Akhir-akhir ini memang banyak gosip arwahnya Yani gentayangan ke warga. Mungkin kamu salah satu korbannya," kata Bu Esi. Penjelasan Bu Esi itu membuat Dodi seperti disambar petir. Dia pun berpikir mungkin hal inilah yang membuat Irman dan semua orang di pos ronda kabur tanpa pamit. Rasa takut dan rasa sedih bercampur jadi satu. Dia lantas berpamitan kepada Bu Esi untuk segera pulang ke rumahnya. "Makasih ya." Hihihi. Suara itu terdengar melayang ketika Dodi memarkirkan motor di depan rumahnya. Mendadak, dia merinding hebat dan bergegas memasukkan motor ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, Dodi langsung masuk ke kamarnya untuk mengobati rasa takutnya digentayangi Yani. Teror mendadak hilang. Kadi, sang dukun yang pernah dimintai tolong oleh Yani, akhirnya bertindak. Ia sembunyi-sembunyi mengintai arwah Yani yang tengah meneror warga. Ada satu tempat yang menjadi rumah tinggal bagi sosok Yani, yaitu di sebuah sumur di belakang rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya.
Rumah itu kebetulan berjauhan dengan rumah warga lainnya. Kondisi sekitarnya pun sudah dipenuhi lalang. Sunyi, lembab, bau usang sudah tercium dari rumah itu. Malam Jumat Kliwon jadi incaran Kadi untuk menangkap sosok jin yang menyerupai Yani itu. Dia memanfaatkannya untuk praktek pengasihan bagi pasiennya yang ingin meningkatkan performa suaranya di panggung ketika bernyanyi atau untuk menarik lawan jenis. Tanpa diketahui warga, Kadi mengendap masuk ke dalam kerumunan ilalang yang menghadang. Suara ilalang itulah yang hanya menjadi teman Kadi yang sedang melakukan ekspedisinya. Kadi akhirnya tiba di sumur yang menjadi tempat favorit sosok Yani. Ritualnya dilakukannya untuk memanggil sosok itu datang. Menyan dibakar dan rapalan-rapalan mantra Kadi ucapkan. Tak lupa, Kadi pun membawa sebilah keris yang ia selipkan di belakang bajunya sebagai media penangkapan. Sambil fokus, duduk bersila dan memejamkan matanya, Kadi mengucapkan mantra itu. Katrol sumur bergetar. Hawa yang awalnya dingin mendadak panas tanpa sebab. Dari dalam sumur muncul perlahan sosok wanita yang berambut panjang acak-acakan dengan bajunya yang sudah lusuh. Sosok itu tertunduk, tidak memperlihatkan wajahnya. Hanya saja kepalanya terus bergerak patah ke kanan dan ke kiri. Menyadari sosok Yani sudah hadir, Kadi lantas mengambil kerisnya yang ia simpan di belakang bajunya dengan cepat, lalu mengarahkannya ke sosok Yani. Gerakan kepala sosok itu semakin cepat, badannya condong ke depan, seakan tertarik oleh sesuatu. Akhirnya, sosok itu pun masuk ke dalam keris, sehingga membuat Kadi tersenyum menyeringai, bangga karena ritualnya berhasil. Praktekku bakal laris. Tawa Kadi menggelegarkan seisi rumah kosong. 2 minggu sudah warga tidak menerima teror dari Yani. Mereka bersyukur sekaligus terheran, bertanya-tanya siapa yang bisa menangani semua itu. Aktivitas di kampung itu kembali seperti biasanya. Semua warga tidak lagi khawatir akan dihantui oleh Yani. Saya pengen karir saya naik, Mbah, pinta Sekar kepada Kadi. Akhirnya dia berkunjung meminta bantuan Kadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.